Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwani fiddin azakumullah, rekan-rekan yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah, merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya khususnya untuk bisa menyapa antum semua dalam acara pendidikan dan pelatihan mubalik selama Ramadan 1441 Hijriah ini. Ikhwani fiddin azakumullah, mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan oleh panitia, bahwa saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan seputar silabus dan materi dakwah Ramadan selama 1 bulan penuh ini, yang akan dilaksanakan oleh para mubalik di lingkungan kawasan Jamaah Persatuan Islam yang ada di Kecamatan Cibatu. Ikhwani fiddin azakumullah, berbicara tentang silabus dan materi, tentu tema besarnya adalah tema besar yang tidak lepas dari bulan mulia, bulan Ramadan ini, di mana ayat dan hadisnya cukup jelas. Bagaimana kemuliaan Ramadan sudah dijelaskan dalam bentangan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, hadis Nabi SAW pun cukup banyak pula untuk lebih menjelaskan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin selama pada bulan mulia tersebut. Kembali kepada materi yang sama-sama kita akan bahas bersama terkait dengan silabus dan materi. Apa itu silabus? Silabus atau silabi itu artinya panduan, manhaj atau manahij, yang di dalamnya tidak bisa lepas dari, ada yang disebut dengan thoriqah, artinya metode, dan ada yang disebut dengan madah. Madah artinya materi. Tetapi selain daripada thoriqah atau metode yang ingin kita gunakan, atau materi sebagai objek atau substansi kajian, ini sangat tergantung pula pada pribadi pembawanya atau person yang akan bertugas, yakni mubalik itu sendiri, da'i itu sendiri, mudarris itu sendiri, ustadz itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, ikhwani fiddin azakumullah, yang perlu kita pegang, kata kunci yang harus kita jadikan satu pantikan dalam bab ini, ada satu pepatah pendidikan yang menurut hemat saya ini pantas untuk kita jadikan sebagai landasan pacu di dalam melaksanakan tugas kita selama Ramadan. Nah, saudara-saudara, pepatah yang terkenal itu yang pertama adalah at-thoriqah ahammu minal maddah. Yang disebut metode atau thoriqah
itu lebih penting ketimbang materi itu sendiri. Jadi metode, thoriqoh, cara itu lebih penting ketimbang materi itu sendiri. Tetapi ada lanjutannya. Ada yang jauh lebih penting daripada thoriqoh itu sendiri. Apa? Yakni personnya, sosoknya. Sosok yang akan membawakan dari metode itu. Sosok yang akan membawakan dari materi itu. Sebut saja mubaligh atau mudarris. Maka fal mudarrisu ahammu minat thoriqoh. Maka mudarris, pengajar atau muallim yang mengajarkan, ataupun mubaligh yang menyampaikan pesan, atau ustadz, ternyata itu jauh lebih utama ketimbang metode itu sendiri. Tetapi dari sekian yang ada, baik itu thoriqoh, yakni metode, madah, substansi ajar, dan hadirnya sosok person, mubaligh, mudarris, muallim, ustadz, dai. Lebih dari itu, ruhul mudarris, ruhul mubaligh, ruhul muallim. Tapi hadirnya ruh seorang guru, ruh seorang mubaligh, ruh seorang dai, seorang ustadz, itu jauh lebih penting dari semuanya. Karena itu secara psikis, aura spiritual atau tekanan yang terlahir dari sanubari yang terdalam, yang memunculkan sebuah kewibawaan, bagaimana bisa dirasakan sebagai aura positif dalam menjalankan tugas, itu adalah ruh, ya. Hadirnya ruh mubaligh itu sendiri, hadirnya ruh ustadz itu sendiri, hadirnya ruh sang guru, sang muallim, sang penyampai pesan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ini kunci yang perlu kita cermati bersama. Namun demikian, kekuatan ruh itu, kata para ahli, itu merupakan kekuatan yang sifatnya transenden. Artinya tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tetapi juga tidak begitu bisa mudah untuk ditembus dengan logika. Tetapi itu hanya bisa dirasa. Jadi rasa direspon oleh alam rasa. Seringkali kita menyimak, mendengar orang berbicara di hadapan kita, jangankan isi pesannya, baru melihat orangnya saja, melihat bagaimana dia berjalan lalu dia duduk, apalagi menyampaikan pesan-pesan moralnya, lalu tiba-tiba hati kita merasa bahwa pesan yang akan disampaikan sudah senyawa dengan jiwa kita. Itu artinya apa? Di situ ada kilas balik yang memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan ruh itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Fakir Al-Muhibbillah, saya merasa tersanjung untuk mendapatkan materi ini untuk berbagi kepada rekan-rekan semua, termasuk nasihat bagi diri saya sendiri, bagaimana kita menguatkan ruh kita sebagai penyampai pesan, di samping menguatkan dari sisi metode.
Di samping kita menguatkan dari sisi materi, madah. Ikhwani fiddin azakumullah, berbicara tentang metode, bukankah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Nahl yang sudah begitu sangat populer di kalangan duat ilallah, lalu ayat yang berbicara tentang bagaimana metode ajakan seruan agama bisa dilaksanakan sesuai dengan muktadol halnya, sesuai dengan apa yang diinginkan dari kondisi yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saudara-saudara, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di dalam salah satu kutaibatnya tentang al-hikmah bid-da'wah ilallah. Ini mengandung pengertian yang cukup singkat, padat. Yang pertama, serukan dakwah ini kepada masyarakat dengan cara hikmah. Apa itu arti hikmah? Nah, ini diurai oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dikatakan hikmah adalah mengetuk relung hati terdalam, di mana sebagian orang sebenarnya sudah sadar diri bahwa agama itu penting, memahami ajaran itu penting, tetapi belum bisa mengamalkan, belum serta-merta ada keinginan untuk menjalankan. Nah, mad'u, orang yang didakwahi, masyarakat yang seperti ini perlu didekati secara hikmah, tanpa dinasehati secara berlebihan, akan tetapi cukup diketuk pintu hatinya saja agar apa yang sudah dipahami di dalam dirinya terbuka bagi jiwanya untuk bisa melaksanakan. Nah, ini yang disebut dengan hikmah. Jamaah kita juga ada yang memang sudah paham, sudah mengerti, tetapi memang belum terketuk hatinya. Nah, ini perlu pendekatan hikmah. Nah, saudara-saudara, zaman ini zaman yang kita sama-sama tahu, seluruh dunia merasakan, termasuk kaum muslimin merasakan, termasuk kita di sini merasakan. Hidup pada masa pandemi global. Ya. Tentu di sini perlu ada bahasa-bahasa, narasi-narasi yang dibangun oleh para penyampai pesan, narasi yang bersifat hikmah, tidak terlampau mengajari, tetapi menyentuh hati. Nah, ini hikmah. Karena itu berilmu saja tidak cukup kalau tidak berhikmah. Kenapa? Karena hikmah itu seringkali melahirkan sikap-sikap yang jauh dari sekedar mengerti, tetapi melahirkan sikap-sikap bijak bestari. Nah, ini yang disebut dengan hikmah. Nah, dakwah yang pertama dilakukan, dilihat kondisi mad'unya, audiennya, masyarakatnya, ada yang memang harus didekati dengan pintu-pintu hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatul hasanah? Nasihat yang baik. Ini biasanya berlaku bagi mereka yang memang memerlukan nasihat-nasihat yang intens, memerlukan pandangan-pandangan yang betul-betul dari nol. Nah, ini perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, perlu dijaga jiwanya, perlu jangan sampai tersinggung dirinya. Nasihatnya harus betul-betul mengena. Nah, ini perlu secara intensif bagaimana dia bisa memberikan pandangan-pandangan
agar dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Dan itu adalah hakikat daripada mengapa dakwah harus disampaikan. Jadi tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Bagaimana memindahkan suatu suasana yang awalnya tidak tahu menahu menjadi tahu. Tahwilul ma'rifah ilal fikroh. Nah, bagaimana mengangkat rasa tahu menjadi buah pikiran. Wa tahwilul fikroh ilal harokah. Bagaimana yang sudah menjadi bahan pikiran tadi, sudah menjadi pola pikir tadi, berubah menjadi harokah, sebuah action nyata di lapangan. Nah, itu memang tahapan-tahapan ini perlu sama sekali jangan diabaikan dan perlu dipegang teguh oleh bagi para penyampai pesan. Ikhwani fiddin azakumullah, rekan-rekan yang budiman, para peserta pendidikan dan latihan mubalik atau dakwah Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian apalagi selain daripada mau'izatul hasanah? Nah, kembali pada ayat tadi, di situ dijelaskan ada yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalahlah dengan mereka dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ahsan itu terbaik. Nah, hikmah itu baik, mau'idhah hasanah juga baik, tapi ada yang memang harus kita betul-betul munculkan yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kadang-kadang dalam penerapannya saudara-saudara, kita seringkali salah menerapkan. Mungkin salah, terlampau salah juga tidak, artinya kurang tepat, ya, kurang tepat, kurang selaras menempatkan metode mujadalah billati hiya ahsan. Kenapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana pandangan tadi juga menjelaskan bahwa mujadalah billati hiya ahsan itu hanya berlaku di kalangan mereka orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kalau mad'unya sudah bisa kita takar, ada ilmunya, lalu yang ingin kita sampaikan juga merupakan ilmu, di mana argumen kita bisa dibandingkan dengan argumen yang mad'u miliki. Nah, ini di sini harus hati-hati. Perlakukan mad'u, perlakukan lawan daripada apa yang mau kita sampaikan pesan itu, kearifan kebijakan yang kita munculkan, yang kita berikan kepada dia adalah yang bersifat sepadan. Artinya ilmu lawan ilmu, begitu ya. Maka para ulama mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan itu berlaku baina ahlil ilmi, itu hanya terjadi di kalangan orang-orang yang sama-sama berilmu. Jangan masyarakatnya awam, tidak mengerti apa-apa, lalu Anda sendiri membawakan cara berdakwah kepada mereka itu dengan cara-cara yang provokatif atau langsung pada titik perdebatan yang akhirnya melahirkan debat kusir yang memang tidak seimbang, begitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi menggunakan metode yang ketika kita praktekkan menjadi kontraproduktif dengan mad'u itu sendiri. Jadi mad'u adalah raja dan kita sebagai pelayan, jadi khadim. Oleh karena itu, kenapa orang tua kita, guru kita, ya, tauladan kita dalam berdakwah di tanah air, Allahu yarham Muhammad Natsir, ya,
dan guru-guru kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman, kemudian tokoh-tokoh yang lain, itu punya maziyah-maziyah, keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Hasan dengan gaya debatnya, kemudian Ustadz Abdurrahman dengan gaya murwakantinya, begitu jeli, teliti dalam analisa dan lain-lain. Ustadz Muhammad Isa Ansori, Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dengan menggelegar gelora semangatnya yang sangat luar biasa, sampai dia diberi gelar singa mimbar ya. Nah, Pak Natsir dengan keilmuannya yang sangat multi talenta, dia bisa menempatkan ketika dia harus berhadapan dengan politisi seperti apa, berhadapan dengan ulama-ulama mutafaqih fiddin seperti apa, bahkan hatta dia harus berhadapan dengan orang awam sekalipun, nah dia gunakan dengan bahasa kaumnya tadi ya. Nah ini, wajadilhum billati hiya ahsan, sekali lagi itu berlaku bagi kalangan ahli ilmu, saudara. Ada yang menarik dari 3 metode yang sifatnya Qur'ani tadi. Lalu si penulis Kutaibat tadi, Bakar Abu Zaid ya, dia juga menjelaskan ada keempatnya, katanya. Kalau di situ ada mujadalah billati hiya ahsan, berarti ada dong mujadalah yang tidak perlu pakai ahsan. Nah, ini apa namanya? Nah, ternyata ini udah dikupas tuntas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu namanya bukan mujadalah tetapi mujaladah. Ma makna mujaladah? Mujaladah mustaqun min kalimati jildun, jildatun artinya kulit, maka mujaladah artinya menguliti lawan. Maksudnya apa? Menguliti argumen lawan, melakukan perlawanan, melakukan pembentengan, melakukan tangkisan, bahkan melakukan serangan terhadap siapa? Terhadap mereka orang-orang yang nyata-nyata jelas-jelas menghina, menista agama. Nah ini bukan lagi dengan hikmah, bukan lagi dengan mau'idhah hasanah, bukan pula dengan mujadalah billati hiya ahsan. Kalau perlu mujaladah, menguliti logika lawan sampai Quran dan Sunnah dimenangkan di atas segala-galanya. Maka pertanyaan terakhir, bagaimana mungkin kita bisa melakukan mujaladah terhadap musuh-musuh agama yang menista kalau da'inya sendiri, mubaliknya sendiri, mudarris, muallim, ustadz itu sendiri? Artinya dia sangat kurang perhatian terhadap ilmu, bahwa ilmu itu harus terus ditambah, bagaikan HP kita yang harus selalu dicas. Kalau tidak dicas maka dia akan mati, apalagi tidak pernah dicas. Nah, jadi ilmu jangan sampai kita kucurkan terus tanpa kita pun lupa, bahkan kita pun lupa untuk mengisi kembali air yang sudah kita tumpahkan itu. Peluru, sebagai bagaimanapun kita memiliki senjata hebat, pistol yang hebat, yang mahal, kalau ditembakkan terus-menerus tanpa diisi pelurunya, maka kita pun tidak akan bisa menembakkan lagi karena pelurunya habis, apalagi pelurunya tidak berkualitas. Nah, saudara-saudara, untuk meningkatkan kualitas ini maka perlu sebagai dai, mubaligh, mudarris, muallim memperkaya dengan keilmuan itu. Ikhwani fiddin azakumullah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menasihati kita sebagai duat ya, ilallah dalam kitabnya Kasfus Subuhat fit Tauhid. Apa kata beliau? Fa inna ada ahadatin yasta'iduna bi ulumin katsir. Sesungguhnya musuh-musuh agama ini mereka selalu menyiapkan diri dengan keilmuan, dengan ilmu-ilmu yang banyak.
Oh, wa kutubin. Mereka juga banyak bukunya, banyak buku yang dibacanya. Wa hujajin. Mereka juga memperkaya hujah-hujah, argumen-argumen. Wa fasohatin. Bahkan mereka pun melatih ketangkasan lidahnya untuk mematahkan lawan-lawannya. Karena itu beliau mengatakan kepada kita semua, walaupun ini sudah berabad-abad lamanya, tetapi nasihat ini begitu sangat mengena bagi kita semua. Wa arju antasta'iddu bi'ulumin katsir. Maka kalian pun demikian, harus memperkaya jiwa-jiwa kalian, mengisi diri-diri kalian dengan ilmu yang banyak. Wa kutubin, juga perbendaharaan, ya, perpustakaan, buku. Nah, itu tidak boleh lepas. Artinya ya membaca. Kita tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak punya buku. Di era yang sudah sangat modern ini, sudah banyak PDF, sudah banyak flash disk tentang kutub para ulama, bahkan caranya juga diberikan, tidak bisa menerjemahkan, ada cara menerjemahkan, jadi tidak ada alasan lagi. Nah, wa kutubin, wa hujajin, nah tinggal memperkuat hujah. Bagaimana argumen bisa dibangun? Nah, para ulama mengatakan jangan lupakan ilmu-ilmu pokok, fan, usul, ilm, ya. Ilmu-ilmu pokok yang bisa membedah alam pikiran dalam disiplin ilmu keislaman, seperti ya nahwu sorof sudah tentu, ya, pokok bahasa Arab, i'rabnya sudah tentu, i'lalnya sudah tentu, balaghahnya sudah tentu, bayan badi ma'aninya sudah tentu. Lalu ilmu-ilmu muqaddimah ilmu, ya. Muqaddimah ilmu seperti apa? Ya, usulul tafsir, usulul hadis atau mustalahul hadis, usulul sirah, dan pengantar-pengantar ilmu yang lain. Dan tidak lupa dalam dunia akademik itu biasa disebut falsafah ilmiah. Jadi kita perlu punya landasan falsafah ilmiah yang kokoh, yang kuat, sehingga apa yang kita inginkan betul-betul menjadi kena terhadap sasaran yang sebenarnya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kalau hal itu tidak bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan perlawanan terhadap lawan-lawan agama ini? Ikhwani fiddin azakumullah, betul, hidup damai merupakan cita-cita bersama. Tetapi terkadang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga sebagian orang seringkali menghubungkan antara kegaduhan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya pikir salah kaprah, ya, bahwa agama sama sekali hadir dalam rangka mendamaikan, menyejukkan, walaupun satu hal yang tidak bisa kita hindari, terkadang di dalam agama di situ ada hambatan. Nah, as-sabru alal ada, kesabaran ketika kita menghadapi yang tidak kita inginkan, itu pun tentu perlu kita antisipasi bersama. Yang terakhir, saudara-saudara, para tokoh kita selalu memberikan petuahnya kepada kita. Sekeras kita menendang bola ke dinding, maka sekeras pula pantulannya. Ketika kita menendang bola ke dinding dengan pelan, maka pantulannya pun akan pelan. Artinya, keberhasilan dakwah Anda sangat tergantung kepada cara Anda sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan uraian singkat dalam rangka memberikan pandangan, iuran pendapat dalam rangka pelatihan dan pendidikan dakwah Ramadan ini benar-benar bisa bermanfaat, maslahat untuk kita semua sesuai dengan makna keberkahan Ramadan itu sendiri. Disebut bulan berkah karena di dalamnya ada
kemaslahatan dan keberkahan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.